Halo, welcome to back my channel Bad Partner 11. Di video kali ini saya akan melanjutkan rekap alur dari drama Korea yang berjudul The One and Only episode 4. Sebelum masuk ke filmnya, jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe agar tetap mendukung channel ini lebih berkembang lagi ya guys. Tanpa berlama-lama, yuk kita langsung tonton videonya. Pada scene sebelumnya, Woo Chun menghentikan In Suk yang berkata bahwa ia akan menyerahkan diri dengan cara menciumnya. Para pasien dan detektif yang datang kaget dengan nikah mereka. In Suk mengingat kejadian di masa kecilnya bersama sang ibu, bagaimana di waktu ia dibully oleh teman-temannya, dan pada saat ia menolong Woo Chun yang terkunci di dalam mobil. Setelah itu, In Suk segera sadar dan mendorong Woo Chun hingga terjatuh. In Suk setelah itu pergi ke kamarnya yang diikuti oleh teman-temannya. Mereka bilang kepada In Suk bahwa Woo Chun dibawa oleh polisi. In Suk bahkan tidak sadar bahwa di sana tadi ada polisi, guys. Mereka mengkhawatirkan Woo Chun yang ditangkap karena takut Woo Chun akan membongkar semua kejadian pada waktu itu. In Suk segera berlari untuk melihat Woo Chun, namun polisi sudah pergi. Dari kejauhan, bos Woo Chun melihat In Suk. Ternyata dia mendengar semua pembicaraan antara In Suk dan Woo Chun sebelum detektif datang. Di rumah sakit, direktur sangat khawatir dengan para pasien yang mungkin akan heboh dengan penangkapan Woo Chun. Direktur menyuruh suster untuk menenangkan para pasien di sana. Suster segera menenangkan para pasien, namun mereka bukan heboh dengan penangkapan Woo Chun, guys. Mereka malah menghebohkan Woo Chun yang berciuman dengan In Suk. Di sisi lain, teman-teman In Suk khawatir dengan Woo Chun yang ditangkap oleh polisi. Namun In Suk bilang bahwa mungkin saja Woo Chun menciumnya untuk mencegah In Suk berkata bahwa ia adalah pembunuhnya. Scene lain, Woo Chun sedang diinterogasi oleh detektif. Di sini, cara Woo Chun menjawab sangat santai dan kayak gak ada apa-apa gitu, guys. Kita tahu sendiri lah ya bahwa sikap Woo Chun kayak orang bego gitu. Nah, sedangkan di sisi lain, Song Mi-do menggoda In Suk dengan kejadian saat Woo Chun menciumnya. In Suk nampak malu dengan wajahnya yang memerah. Saat itu pula, sedang In Suk duduk di taman. Dan pada saat itu pula, Song Mi-do tidak berhenti untuk menggodanya. 감정이 없어서 표정이 다채롭지가 않거든. 아, 에이. 처음부터 알았어. 샘나서 그랬어. Setelah itu, mereka berdua masuk. Saat masuk, direktur menyapa mereka dan menyuruh mereka untuk berpartisipasi dalam acara bazar. Jadi dalam bazar itu, mereka harus menyumbangkan salah satu barang mereka gitu, guys. Setelah itu, suster menyuruh anak kecil di sampingnya untuk mengambil barang milik In Suk dan teman kamarnya yang untuk berpartisipasi dalam acara bazar. Seon kemudian memberikan cincin kawinnya, dan saat anak kecil itu mendatangi In Suk memberikan sebuah kado yang diberikan oleh ibunya pada waktu ia kecil dan sampai sekarang belum ia buka. Setelah dibuka, isinya adalah baju renang dan sebuah surat bahwa ibunya akan datang ke kolam renang. In Suk berkata bahwa ibunya tidak pernah datang sambil menangis. Si lain, para detektif di luar sana yang menyaksikan sampai greget karena Woo Chun belum menyatakan apa-apa tentang kejadian itu. Bahkan saat ditanya tentang In Suk, Woo Chun masih menjawab dengan santai. Woo Chun malah bercerita tentang masa kecilnya yang kelam, lalu di mana dia dipertemukan dengan In Suk yang pada saat itu menolongnya dari mobil saat ayah dan ibunya merencanakan bunuh diri. Woo Chun juga berkata bahwa In Suk sedang sakit parah. Sedangkan di rumah sakit, In Suk berencana untuk pergi dari rumah sakit tersebut karena Woo Chun belum kembali sampai sekarang. Pada malam ini, In Suk dan Song Mi-do bertugas untuk menjaga salah satu pasien. Namun akhirnya mereka bertiga pergi bersama untuk melarikan diri. Di tengah perjalanan, mereka mengingat bahwa In Suk sedang bertugas untuk menjaga pasien. Dengan panik dan khawatir, akhirnya mereka tidak jadi pergi dan kembali lagi ke rumah sakit. Sesampainya di sana, sudah ada ambulan yang akan membawa pasien yang seharusnya In Suk jaga. Semua pasien di sana khawatir dan menyalahkan In Suk dan Song Mi-do yang tidak berjaga pada waktu itu. Scene lain, orang yang menyuruh Woo Chun untuk membunuh ayah sana datang ke sekolah anak bos Woo Chun. Di sana, bos Woo Chun diperingati bahwa hal yang dilakukan oleh Woo Chun harus segera dibereskan. Mereka khawatir dengan handphone milik ayah sana karena di dalam sana banyak barang bukti. Bahkan orang tersebut mengancam bos Woo Chun kalau mereka akan mengusik keluarga bos Woo Chun juga. Setelah itu, bos Woo Chun mendatangi Woo Chun yang sedang bermain bersama anjingnya.
Ya, benar sekali guys. Wuchun dibebaskan karena selama 24 jam tidak ada bukti yang mengarah kepada Wuchun. Di sini, Bos Wuchun bilang bahwa Wuchun harus membereskan semuanya dan berkata bahwa Insuk harus mengakui semua dan menyerahkan diri. Wuchun sangat kaget karena bosnya tahu kalau Insuk terlibat. Wuchun memperingati bosnya untuk tidak menyentuh Insuk dan ia akan membereskan semuanya sebagai gantinya. Di lain, Insuk dan teman-temannya sedang mengobrol sambil minum kopi. Insuk berkata bahwa baru sekarang ia mempunyai teman dan berbagi cerita. Dan ia bahkan bilang mungkin saja ia juga ada perasaan terhadap Wuchun. Di tempat lain, Wuchun sedang berkelahi dengan suruhan orang yang menyuruhnya untuk membunuh ayah sana. Namun sayangnya, Wuchun kalah saat kaulanya dipukul dari belakang. Di sisi lain, anak kecil yang sering merekam Wuchun memperlihatkan hasil rekamannya kepada Insuk. Di dalam rekamannya itu, saat Wuchun mengikuti Insuk di gudang. Hal itu membuat perasaan Insuk tersentuh dan menangis. Scene lain, akhirnya Wuchun ditangkap dengan kondisi babak belur, kemudian diikat. Setelah membawa Wuchun ke sebuah tempat, pria yang menyuruh untuk membunuh Ayasana bertanya di mana handphone milik Ayasana berada. Namun dengan kejeniusannya, Wuchun akhirnya berhasil melarikan diri. Di rumah sakit, Insuk mondar-mandir mengkhawatirkan Wuchun. Namun tiba-tiba Wuchun datang dengan keadaan babak belur. Insuk segera menolong Wuchun dan membawanya ke dalam. Wuchun segera diobati dan di sana Wuchun bertanya kenapa para pasien yang ada di sana tidak bertanya apapun kepada Wuchun. Para pasien menjawab bahwa hal itu tidak akan mereka tanyakan. Setelah itu, akhirnya mereka keluar. Hanya tersisa Wuchun dan Insuk. Di sini, Insuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan bertanya apa Wuchun tidak memberitahu kepada polisi dengan apa yang terjadi sebenarnya. Wuchun menjawab bahwa polisi mencari handphone milik ayah sana. Secara spontan, Insuk malah berkata bahwa neneknya dalam bahaya. Namun Insuk segera mengalihkan pembicaraan. Wuchun berkata juga bahwa ia mengalami luka-luka tersebut karena ia terjatuh. Pada malam itu, mereka berdua mengobrol tentang masa-masa kelam mereka saat mereka kecil dulu. Scene lain, orang yang menyuruh Wuchun untuk membunuh ayah sana menelpon bos Wuchun bahwa dari sekarang mereka tidak akan segan-segan untuk mengancam mereka. Keesokan harinya, Insuk dibangunkan oleh teman-temannya. Mereka bertanya di mana Wuchun berada. Di sisi lain, polisi mendapat sinyal dari handphone milik ayah sana. Dan di sisi lain pula, ternyata Wuchun pergi ke rumah nenek Insuk untuk mencari handphone milik ayah sana. Wuchun masuk ke dalam rumah dengan diam-diam lewat jendela. Segera ia mencari handphone tersebut, namun Wuchun belum menemukannya. Dan tiba-tiba di luar terdengar suara nenek Insuk. Dan segera Wuchun pun keluar dari rumah tersebut lewat jendela. Saat nenek Insuk berbalik, Wuchun buru-buru mencari alasan. Wuchun berkata bahwa ia mencari handphone miliknya yang hilang. Nenek Insuk mempersilahkan Wuchun untuk masuk dan memberikan Wuchun setoples makanan. Scene lain, Insuk mencari keberadaan Wuchun, sampai bos Wuchun datang dan memberitahu bahwa Wuchun menunggunya di suatu tempat. Namun di sini, Insuk sangat ragu untuk mengikuti bos Wuchun tersebut, guys. Dan segera bos Wuchun membius Insuk dan memasukkan Insuk ke dalam mobil. Saat pergi, Wuchun melihat bosnya tersebut dan melihat Insuk yang pingsan di dalam mobil. Segera Wuchun mengikuti mereka. Di dalam mobil, Insuk sadar dan bertanya apa yang terjadi. Bos Wuchun berkata bahwa Insuk harus menyerahkan diri ke polisi, dan berkata yang sebenarnya tentang identitas Wuchun yang menjadi seorang pembunuh bayaran. Di sisi lain, Wuchun dengan marah mengikuti bosnya, sampai akhirnya ia memblokir jalan dan membuat mobil bosnya berhenti. Wuchun segera keluar dan berkata kepada bosnya bahwa jangan menyentuh Insuk lagi. Dan saat Wuchun menyelamatkan Insuk, kemudian membawanya keluar dari mobil, Insuk tampak kesal dan mengibaskan pegangan tangan Wuchun karena ia baru tahu kalau Wuchun adalah seorang pembunuh bayaran. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Kayaknya drama ini bakal lebih seru, guys. Nah, jika kalian penasaran, tunggu episode nanti ya, yaitu episode 5 dan episode 6. Terima kasih sudah menonton. See you!